Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Diki Zakaria, di mata kuliah rangkaian listrik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dasar rangkaian arus searah, ya. DC atau DC, ya. DC itu apa? Direct current, jadi teman-teman, ya, arus searah. Eh, kita mulai. Jadi ini seperti digambar di sini, salah satu sumber arus searah itu baterai, ya, teman-teman. Baterai itu arus searah. Nah, jadi ini ada switch. Nah, arus akan mengalir dari elektron akan mengalir dari negatif baterai ke positif baterai. Akan mengalir syaratnya apa? Switch ini harus baru si lampu ini akan mengalir gitu ya. Nah, kalau secara gelombang gini, kalau arus DC itu kan ini ya lurus ya gelombangnya. Kalau AC kan nanti akan ada gelombang yang periodik kayak gini ya. Oke, itu sebagai dasar pembukaannya. Dan untuk overview materi yang akan saya sampaikan ini secara definisi-definisi saja, teman-teman. Yang pertama akan saya bahas tentang schematic simbol, schematic diagram, wiring diagram. Jadi apa perbedaan dari ketiga istilah ini? Selanjutnya saya akan mulai masuk ke hukum Ohm, hukum yang terkenal dan bermanfaat atau sangat diaplikasikan di rangkaian listrik. Apa nanti hukum Ohm akan kita bahas di depannya. Selanjutnya akan membahas tentang rangkaian seri resistor, lalu akan membahas tentang rangkaian paralel resistor. Oke, teman-teman. Nah, ini sebagai pembukaan. Nah, ini saya dapat gambar ini dari webmakingcircuit.com. Nah, menurut teman-teman, ini tuh disebut sebagai apa? Apakah itu skematik simbol, skematik diagram, atau wiring diagram? Tebak dari salah satu itu. Oke, bagi teman-teman yang menebak skematik simbol atau apa skematik diagram, nah ini teman-teman sudah benar ya. Jadi ini diagram skematik diagram. Jadi ini udah gabungan dari banyak komponen membentuk suatu fungsi gitu ya. Ini fungsinya saya lihat sebagai amplifier ya. Oke, nah sekarang kita mulai ke pengertian dari skematik simbol, skematik diagram, dan wiring diagram. Nah, kalau skematik simbol adalah simbol-simbol yang menunjukkan komponen atau elemen tertentu pada rangkaian listrik. Misalkan kan ada simbol-simbol tertentu lah, kayak misalkan resistor. Nah, resistor kan biasanya gini, atau bisa ada juga standarnya yang seperti ini, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan baterai, misalkan ada yang baterai yang nulisnya kayak gini, nah, ini buat terminal, lalu ada juga yang seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, itu tergantung standar mana yang teman-teman ikuti. Nah, itu skematik simbol, lalu skematik diagram adalah diagram yang mengilustrasikan hubungan komponen-komponen dalam rangkaian atau sistem. Nah, seperti yang rangkaian tadi ya, teman-teman. Jadi sudah membentuk suatu sistem. Kalau gini kan masih satu persatu. Nah, ini sumber DC, ini juga sumber DC, ini resistor. Nah, ini masih terpisah nih. Nah, kalau misalnya sudah membentuk suatu sistem, itu disebut sebagai skematik diagram. Nah, kalau wiring diagram adalah pengkabelan berdasarkan skematik diagram gitu. Nah, dari sini misalkan dari gambar ini kan ini skematik diagram. Nanti kalau sudah masuk ke wiring diagram, nanti bentuknya akan menjadi jalur-jalur di PCB. Nah, itu sudah wiring ya, pengkabelan gitu. Bagaimana interpretasi dari rangkaian ini, dari skematik diagram ini ke wiring diagram itu pada PCB gitu sambungannya. Membentuk fungsi ini gitu kan. Nah, itu sebagai pengetahuan definisi aja sih buat teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, ini masuk ke skematik simbol. Nah, ini simbol ini ya, baterai. Ini juga simbol baterai. Kalau misalkan yang ini yang single cell, nah ini multiple cell baterai ya, yang ini yang sebelah kanan yang B. Nah, selanjutnya ini simbol resistor seperti tadi. Jadi resistor itu bisa seperti ini atau bisa kotak seperti ini ya. Nah, kalau yang A ini resistor fix resistor, berarti resistensinya sudah tetap. Nah, kalau yang kedua ini variabel resistor. Jadi resistornya bisa berubah ya. Berubahnya dengan apa? Itu tergantung, misalkan resistornya LDR, berarti tergantung cahaya, light dependent resistor. Kalau berubahnya dengan panas, nah ini simbolnya juga kayak gini juga. Nah, kalau yang ketiga ini potensiometer. Jadi si besaran resistornya bisa kita atur dengan
biasanya dengan probe atau misalkan dengan krim gitu ya. Itu sih sebagai pengenalan aja. Nah, lalu selanjutnya ini ada sumber arus, ini juga bisa sumber arus, jadi gambarnya bisa ada arah arusnya, lalu ada tulisan miliampernya, berarti ini satuannya nanti di sini miliampere gitu. Misalnya di sini tertulis 10, oh berarti 10 miliampere. Nah, kalau ada juga bisa kita tulis satuannya disimpan di dalam. Oh, miliampere berarti arus gitu. Kalau volt, oh berarti itu tegangan gitu ya. Oke, nah ini lanjutannya yang skematik simbol itu yang misalkan yang A ini lampu, yang B ini kapasitor, lalu ini induktor yang dengan inti udara, nah ini induktor dengan inti ini apa besi ya. Nah ini ground, ini juga ground. Lalu ini sumber AC, nah AC kan, nah, kalau DC kan lurus ya tadi. Nah, ini periodik, jadi ini simbol AC. Lalu yang H ini adalah specialized komponen, komponen gitu ya, atau pair of terminal, jadi dua terminal. Nah, baru kalau misalkan yang kotak kayak gini, lalu dalamnya ada dikasih nama, itu artinya komponen tertentu lah gitu ya. Nah, misalnya ini apa gitu, sebutin aja di sini. Di dalamnya itu berarti membentuk sebuah sistem gitu ya. Nah, selanjutnya ini skematik versus wiring diagram. Mana yang skematik, mana yang wiring, teman-teman? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ini schematic diagram, nah ini wiring diagram pada PCB ya. Jadi teman-teman harus sudah tahu atau sudah memahami apa perbedaannya. Nah, selanjutnya, nah ini kita akan masuk ke hukum yang sangat powerful, yang sangat banyak digunakan di rangkaian listrik, yaitu hukum Ohm ya, teman-teman. Ini saya cepat aja karena memang waktunya biar nggak terlalu panjang ya satu video. Oke, jadi hukum Ohm ini dikemukakan oleh George Simon Ohm, fisikawan dari Jerman sekitar tahun 1800-an gitu ya. Jadi bunyi hukum Ohm-nya adalah besar arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya gitu ya. Jadi arus listrik berbanding lurus dengan tegangan. Semakin besar arus, tegangan pun semakin besar gitu ya. Lalu sebuah benda penghantar dikatakan mematuhi hukum Ohm apabila nilai resistansinya tidak bergantung terhadap besar dan polaritas beda potensial yang dikenakan kepadanya. Nah, jadi sebenarnya mah resistansi kan harusnya mah nggak berubah ya. Kalau misalkan kita naikin arusnya, naikin tegangannya, resistansi itu harus tetap gitu. Nah, kalau misalkan resistansi sebuah penghantar itu tetap, nah dia artinya mematuhi hukum Ohm gitu teman-teman. Nah, ini rumus utamanya hukum Ohm ini I sama dengan V per R. Jadi besarnya arus itu satuannya ampere. Nah, itu sama dengan besarnya tegangan atau beda potensial dibagi dengan resistansinya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi tegangan volt, arus itu ampere, resistansi itu ohm gitu ya. Nah, nanti dari sini ini bisa nanti kita turunkan. Misalkan kan kalau dari aljabar ini, kalau kita mau mencari V kan menjadi I kali R. Mencari R, V per I gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan ini masih dasar, jadi tapi tetap ini fundamental banget kalau teman-teman mau lanjut ke nanti ke rangkaian listrik ke depannya, ke analisis rangkaian listrik seperti analisis node, analisis loop, atau Thevenin, superposisi atau Norton. Nah, ini awalnya dari hukum Ohm dulu ya. Oke, teman-teman dicatat baik-baik, diingat, dipahami baik-baik ya. Nah, ini seperti tadi saya sampaikan, jadi rangkaian sederhananya kayak gini. Ini ada sumber tegangan, V, ada arus yang mengalir, lalu ada resistor atau beban di sini. Beban di sini bisa resistor, bisa lampu, bisa beban listrik yang lain. Nah, hukum dasarnya ini I sama dengan V per R. Ini aja ingat-ingat aja gambar ini, gambar Bapak Om ini ya. Oke, teman-teman. Nah, dari rumus dasar ini I sama dengan V per R itu tuh bisa kita turunkan, teman-teman. Jadi kalau misalkan mau mencari tegangan, rumus dasarnya kan ini, I kali R. Lalu bisa juga diturunkan daya dibagi arus. Nah, bisa juga nanti diturunkan akar P kali R, akar daya dikali R. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini bisa nanti teman-teman gunakan secara aplikatif lah sesuai kebutuhan teman-teman. Entah itu teman-teman mau menurunkan seperti biasa, oh saya mau menurunkan ke rumus biasa aja kayak gitu kan. Nah, kan ini contohnya kayak gini. Kalau P, kenapa P itu I kuadrat kali R?
Misalkan ya, saya cek nggak satu-satu sih, satu aja dulu yang di sini. Kan awalnya P itu rumus dasarnya itu apa? Mungkin teman-teman di SMA masih ingat, tegangan kali arus kan? Nah, oke. Lalu P itu apa? Kita rubah V. V-nya itu apa? V itu kan I kali R ya. Kita rubah V-nya. Nah, misalkan di sini V itu I kali R. Nah, kita masukkan I kali R kali I. Nah, maka menjadi I kuadrat kali R. Nah, itu salah satunya lah. Ini nanti silakan teman-teman ulik sendiri bagaimana benar nggak sih ini bisa ditemukan hubungan-hubungan seperti ini. Ini mah aplikatif aja sih, nanti teman-teman butuhnya yang mana ya tinggal dipakai gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah hafal atau sudah memahami hukum Ohm dan juga rumus dasar mencari daya listrik, mencari keseluruhan ini mudah saja sih teman-teman ya. Oke, nah ini sebelum kita lanjut pemahaman teman-teman ya, kita tes dulu gitu ya. Jadi contoh soalnya diketahui arus listrik 10 mA dan tegangan 10 kV, berapakah besarnya hambatan listrik? Berarti kan kita tahu dulu yang diketahui. Arus itu apa? I ya di sini. Nah, tegangan itu apa? Pi. Yang ditanyakan apa? Hambatan. Hambatan itu R. Nah, R itu apa teman-teman? Nah ini R itu tegangan dibagi arus ya. Kan rumus hukum Ohm dasar itu I sama dengan V per R. Nah, kalau yang ditanyakannya R, berarti R itu V per I ya. Nah, balik lagi ke sini. Jadi kita tinggal terapkan V per I. V-nya berapa? 10 kilo. Lalu arusnya 10 mili ampere. Ini kilo 10 pangkat 3, ini 10 pangkat min 3. Nah, ini kalau 10 pangkat min 3, berarti ini kita ginikan ya, biar teman-teman ini. Ini 10 pangkat 3, ini dibagi 10 pangkat min 3. Nah, kita pangkat min 3-nya pindahin ke atas. Itu ya. Nah, dibagi 10. Tetap ya. Nah, ini jadi, ini kita coret. Nah, ini jadi 10 pangkat 6 ya. Nah, ini 10 pangkat 6 ohm. Atau pangkat 6 apa? Mega ya. Mega ohm. Itu teman-teman. Lalu ini diketahui tegangan sebesar 12 volt dan hambatan sebesar 144 ohm. Berapakah daya listriknya? Nah, tadi kan di di lingkaran ini kalau mencari daya, nih kita lihat ya. Daya itu P kan ya. Nah, P yang diketahui apa? Volt, tegangan, dan hambatan. Volt, tegangan, dan hambatan. V kuadrat per R. Berarti kan tinggal kita V kuadrat per R. V kuadrat berapa? 12 per 144. Berarti ini kan 144 juga ya. Nah, sama dengan 1 watt ya. Nah, gitu teman-teman. Lalu ini diketahui daya listrik 10 watt dan resistansi 1 kilo ohm. Berapakah tegangannya? Nah, balik lagi. Kalau mau mencari tegangan itu apa ini? Yang diketahui apa? Watt dan resistansi. Watt itu daya, ini resistansi. Ya, berarti akar P kali R ya. Akar P kali R. Nah, gitu teman-teman. Akar P kali R. P ini berapa tadi? 10 watt. Berarti 10 kali 1 kilo ya. 1 kilo itu berapa? 1000 ya. Nah, gitu. Berarti ini akar 10.000. Nah, ini kan 2 bagi 2, nah, 100 ya. 100 volt. Nah, itu penerapannya teman-teman. Jadi ya ini masih dasar-dasar, jadi silahkan nanti teman-teman pahami lagi, dicek-cek lagi ya. Oke, nah kita mulai ke rangkaian seri resistor. Kalau resistor dirangkai seri, teman-teman, itu tuh besar nilai resistansi seri atau resistansi totalnya itu, kita tinggal menjumlahkan, teman-teman. Jadi kalau misalkan resistornya ada 5, misalnya 5 buah resistor, dirangkai seri semuanya, tinggal R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 gitu.
Dan di sini saya tuliskan sebagai Rn. Misalkan N-nya di sini ada 10 resistor ya, tambahin aja semuanya gitu. Misal contoh di sini, ini 22, ini 33, ini 47. Ya udah, resistor serinya tinggal teman-teman tambahkan aja. 22 tambah 33, ini 55 tambah 47. Nah, ini 2, ini 1, 9, 10. Jadi resistansi total di sini akan menjadi tertulis di sini 102 ohm. Nah, itu kalau seri sih masih mudah lah. Masih masih dasar karena tinggal dijumlahkan saja ya. Bedanya nanti kalau misalkan mungkin variasi soalnya nilai resistansinya itu misalnya di sini kilo, di sini mega, misal di sini biasa 47 ohm gitu. Nah, itu tugas kalian untuk aljabarnya nanti. Kilo kan 10 pangkat 3, mega 10 pangkat 6. Nah, itu penjumlahannya silahkan. Itu tugas kalian ya. Oke, sekarang kita lanjut ke rangkaian paralel resistor. Nah, kalau resistor di paralel, kan rumus umumnya kayak gini, teman-teman. Jadi 1 per resistor paralel sama dengan ini. 1 per R1, 1 per R2, 1 per Rn gitu. Kalau misalkan resistornya ada 5, atau ada 3 kayak gini, tinggal kita paralelkan saja. Jadi sebentar saya hapus dulu. Oke, jadi tinggal teman-teman penjumlahkan aja kayak gini. Nah, misalkan kalau ada 2 resistor, teman-teman, kita misalnya dibikin variabel aja. Jadi kalau ada 2 resistor kayak gimana penyelesaiannya? Berarti kan kalau ada 2 resistor misalkan ya, ini 1 per Rp, ini 1 per R1, nah ini plus 1 per R2. Nah, kalau kayak gini gimana teman-teman penyelesaiannya? Cara mudahnya gitu. Atau misalkan cara matematisnya kita selesaikan ini kayak gimana? Kan kalau penjumlahan kayak gini kan harus disamakan dulu penyebutnya ya, teman-teman. Oke, ini Rp misalkan. Selanjutnya ini kita samakan penyebutnya. Penyebutnya apa? Ya tinggal kalikan saja pembilangnya. Berarti sekarang kita ke sini. R1 R2 bagi R1 O sisa R2 plus R1 R2 bagi R2 O sisa R1. Nah, ini tinggal kita kali silang. Misalkan ini Rp, ini kita tulis R1 plus R2 sama dengan R1 R2. Nah, tinggal selanjutnya ini kan dikali, jadi kita geser, pindah ruaskan. Berarti Rp-nya itu R1 R2 bagi R1 plus R2. Nah, jadi kalau misalkan 2 resistor, kita bisa kayak gini, teman-teman. Rp sebenarnya R1 kali R2 per R1 plus R2. Nah, sekarang gimana kalau 3 resistor? Coba, caranya sama kayak tadi. Disamakan dulu penyebutnya, lalu nanti teman-teman selesaikan itu aljabarnya. Caranya gimana? Yuk, kita coba. Di videonya bisa di stop, teman-teman bisa catat gitu ya. Tadi kan kalau 2 kan ada 2, kalau 3 kan tinggal tambahkan lagi 1 lagi. 1 per R1, 1 per R2, 1 per R3. Nah, kayak gini. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya di soal diketahui ini R1, R2, R3-nya berapa, ya sudah tinggal selesaikan saja. 1 dibagi R1, 1 bagi 10, oh 0,1. Misalkan kalau ngikut soal ini, oh ini 0,1. 0,1 berarti 0,3. Tinggal ke sini selesaikan 1 per RP dikali, berarti 1 per 0,3 ya, 1 dibagi 0,3. Nah, kayak gitu sih teman-teman. Tapi kalau misalkan kita pengen penyelesaian aljabar dari sini, kita bisa selesaikan juga kan ya. Misalkan kita tulis lagi RP, nah ini seperti biasa, samakan penyebutnya. Nah, ini tinggal dikalikan saja penyebut semuanya. Ini sisa apa? R2, R3. Nah, tambah ini sisa apa? R1, R2, R3 dibagi R2, berarti R1, R3. Oke. Ini sisa apa? R1, R2. Nah, ini teman-teman. Set, kita kali silang, atau kita balik aja sih langsung kalau kita balik. Atau bisa, oke, biar teman-teman ini paham. Nah, ini kan kali silang kita. Ini R2, R3. Ini R1, R3. Ini R1, R2. Nah, ini kan kali silang
R1, R2, R3. Kalau udah kayak gini kan kita tinggal selesaikan saja. Tinggal pindahkan, dibagi. Ini kan dikali, sekarang kita pindah ke ruas kanan jadi dibagi. Nah, ini pindahkan ke sini. Nah, R2, R3 plus R1, R3 plus R1, R2. Nah, kayak gitu ya. Teman-teman, kalau misalkan resistornya ada 3 gitu. Teman-teman bisa langsung aja kayak gini. Sebenarnya ada cara lebih mudah kalau misalkan resistor yang diparalelkan itu besarnya sama, ya teman-teman tinggal dibagi aja. Jadi R paralel itu tinggal teman-teman misalkan ini resistornya sekitar 10, yang ini R1 10, R2 10, R3 10. Nah, ini tuh tinggal teman-teman 10 dibagi, ada berapa resistornya? Ada 3. Udah tinggal gitu aja. 3,33 ohm gitu. Misal di sini ada 10 resistornya, ya berarti misalkan di sini ada 3 kan yang tergambar, tapi misalkan di soal ada 10 diparalelkan, ya udah resistor paralelnya tinggal teman-teman besarnya resistor 10, ada n resistornya berapa? 10. Nah, berarti resistansi paralelnya menjadi 1 ohm. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan R paralel yang sama, misalnya resistornya diparalelkan itu sama besarnya, tinggal teman-teman mencarinya adalah besarnya nilai R dibagi N. N itu banyaknya resistor ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham. Karena ini bukan video pembelajaran langsung, jadi ini hanya video pembelajaran. Jadi teman-teman nanti silakan ngulik sendiri ya. Oke, nah kalau kayak gini gimana teman-teman? Tentukan nilai resistansi yang ditunjukkan oleh ohm meter pada gambar berikut. Nah, ya teman-teman, ini yang seri. Ini kan ya, kalau seri itu dia ber berbaris sebaris gitu ya. Nah, ini berderet. Ini berderet, ini apa ya namanya tuh ya. Pokoknya seperti inilah ya. Kalau ini sejajar gini seri, nah kalau misalkan berbeda ini berarti itu paralel. Nah, ini caranya gimana? Teman-teman serikan dulu ini, serikan dulu ini. Nanti tinggal yang atas ini nanti akan ekivalen dengan, kita cek, kita gambarkan lagi saja. Nah, sorry, putus-putus. Nah, yang atas akan ekivalen dengan 2 kilo, yang bawah akan ekivalen juga dengan 2 kilo. Nah, maka kalau kita ohmmeter kita kasih di sini, ini kan paralel, tapi dua resistor yang sama tadi. Maka tadi saya sampaikan kalau sama, ya tinggal besarnya resistansi dibagi N. N-nya ada berapa resistor? 2. Berarti resistansi paralelnya, resistansi totalnya akan ditujukan di ohmmeter ini adalah 1 kilo ohm. Teman-teman nanti bisa coba sendiri di Proteus, disimulasikannya. Ini pun sama. Ini kan 12 serikan, ini akan setara dengan 32 ohm, ini pun 32 ohm, maka resistansi paralelnya adalah 32 bagi 2. Nah, jadi 16 ohm. Kayak gitu sih teman-teman, ini saya ngasih soal yang sederhana saja untuk video pembelajarannya. Selanjutnya, sudah. Jadi mungkin untuk dasar listrik DC atau direct current cukup segitu saja teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap berlatih untuk soal rangkaian listriknya untuk meningkatkan pemahaman teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.